ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini biasanya kita membahas tentang tauhid. Cuman karena dalam suasana Ramadan, dalam suasana berpuasa, kita akan membahas berkaitan dengan Ramadan atau ibadah puasa. Kita akan melihat salah satu daripada maqasid atau tujuan besar, tujuan utama daripada pensyariatan ibadah puasa. Sehingga ibadah puasa yang kita lakukan lebih bermakna dan lebih memberikan hasil dalam diri kita dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Di antara maqasid atau tujuan utama atau tujuan besar daripada pensyariatan ibadah puasa adalah untuk melatih kita untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Karena ikhlas adalah kualitas tertinggi suatu ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Bahkan ibadah itu bisa menjadi tidak sah, suatu ibadah berpotensi tidak sah kalau tidak dilakukan dengan ikhlas. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka manusia tidaklah diperintahkan mereka manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah. Liya'budullah, beribadah kepada Allah, mempersembahkan ibadah kepada Allah. Tapi apakah cukup dengan ibadah saja? Tidak. Mukhlishina lahuddin, ibadah yang dilakukan mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Artinya kalau liya'budullah saja tidak mukhlisin berarti tidak cukup. Jadi liya'budullah kemudian mukhlisin, beribadah dan ikhlas dalam beribadah. Sehingga kita melihat dalam hampir seluruh ibadah dalam Islam itu membutuhkan kepada niat. Dan dalam niat itu sebagian bahkan menyebutkan wajib memasukkan di dalamnya lillahi ta'ala. Walaupun sebagian lain mengatakan sunat lillahi ta'ala. Misalnya seperti kita mau salat, wajib niat. Misalnya subuh, usalli fardhas subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Walaupun secara hukum fikih kita dalam mazhab Syafi'i yang wajib cuma 3, qasad, arad, ta'yin. Sedangkan lillahi ta'ala itu sunat. Tapi sebagian pendapat yang lain mengatakan lillahi ta'ala itu wajib. Sengaja saya salat subuh 2 rakaat secara ada tunai, artinya bukan qadha.
makmuman misalnya sebagai makmum lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Jadi dan bukan hanya dalam salat, dalam niat puasa juga penyebutan lillahi ta'ala disunatkan dalam semua, bahkan sebagian ulama mewajibkan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, kitab I'anah ya. Jadi khurujan minal khilaf disunatkan untuk menyebutkan lillahi ta'ala. Ini tujuannya apa? Agar semua ibadah yang kita lakukan itu betul-betul untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Nah, namun ini kan teori, arahannya seperti itu dalam Islam. Tapi pada faktanya banyak saat ibadah itu dipraktekkan atau dilakukan, dia tidak sesuai dengan bunyi niat. Niatnya lillahi ta'ala, tetapi pada prakteknya kakon lillahi ta'ala, untuk dilihat oleh manusia, untuk dikatakan baik oleh manusia, untuk dikatakan soleh oleh manusia, untuk mendapatkan perhatian khusus, untuk mendapatkan pandangan baik, untuk kahana lillahi ta'ala. Sebagaimana misalnya disunatkan ketika kita mau salat, kita mulai dengan iftitah, doa iftitah. Bunyi, di antara bunyi doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah. Aku persembahkan semuanya total untuk Allah. Total untuk Allah. Nah, jadi ikhlas ini wajib dalam setiap ibadah. Ikhlas ini wajib dalam setiap beramal. Bahkan dia kalau umpama kita ruh dengan jasad, maka ikhlas dalam beramal adalah ruh amalan itu, jasadnya adalah amalan. Artinya menyohana roh dan udip badan. Demikian juga ibadah, menyohana ikhlas, hana makna. Hana kira udip, hana ikhlas. Jadi oleh karena itu, ya baru terang, perlu ikhlas. Namun seperti kita katakan tadi, ikhlas ini saat kita wujudkan dalam bentuk perbuatan, dia kadang-kadang sulit. Kenapa sulit? Karena ada satu sifat dalam diri kita, manusia. Kita punya sifat suka menampakkan sesuatu. Kita suka menampakkan yang baik, menyembunyikan yang buruk. Kita punya sifat, manusia semua punya sifat itu. Yang God bedu, yang halaga besar. Ini sifat manusia. Dan ini sifat alamiah, mandun, tabi'in, ya. Semua manusia punya sifat itu. Ingin tampil, ingin dipuji, ingin muncul, ingin nampak, ingin dilihat. Punya sifat seperti itu. Maka dari sifat inilah kemudian timbul berbagai macam masalah. Kalau ada yang bertanya, lantas apa bahayanya sifat riya itu? Apakah gelaran sifat riya dalam Islam? Itu efek bahayanya. Efek bahayanya, dia membuka pintu untuk seseorang itu dalam melakukan kebaikan tidak kepada Allah. Atau paling kurang tidak sepenuhnya kepada Allah.
ngebuka pintu untuk itamang makhluk. Ya. Kepa semayang ke Allah. Tapi naik tamang bacut lam ke Allahnya mengada lah segala teruk masjid. Niatnya mengada bakso tu ni. Jadi mengada baru. Paling kurang ke buka pintu kena. Ya. Menyong melintek mengada bak tuan. Menyong tuan lah ya cik, mengada bak melintek. Menyong tetangga mengada bak tetangga. Guru mengada bak murid, murid mengada bak guru. Walaupun kadang-kadang memang kita katakan dia untuk Allah. Cuman ketika ada timbul riak, dia membuka pintu. Di samping Allah masuk makhluk. Terserah makhluk itu siapa. Seperti tadi kita sampaikan. Nah, ketika pintu masuk makhluk itu terbuka, walaupun ubud, maka hasilnya dia tidak sepenuhnya beribadah kepada Allah. Maka bukan syirik khafi. Syirik tapi tersembunyi. Ubud. Apakah makna, apakah bukan syirik khafi atau tersembunyi? Memang yang utama ke Allah, tapi karena lain. Ya. Tapi kalau pada tingkat Allah tidak sama sekali dia niatkan, itu sudah sepenuhnya. Yang kan syirik khafi ni, kan syirik ubud, kan syirik raya. Jadi karena manusia punya sifat hubbus syuhrah. Kalau kata Imam Ghazali dalam Ihya, suka dikenal, suka diberikan tempat, kedudukan, dipuji, diperhatikan, maka ikhlas ini menjadi tantangan berat. Tapusong but God nyanhe manusia. Pusong menyembunyikan amalan baik itu berat bagi manusia. Kenapa berat? Dia melawan dirinya. Dirinya itu ingin orang lain tahu dia berbuat baik. Nasifut dalam diri manusia, godnya naga musyrikah. Nasifut ada sifat orang ingin orang tahu dia bersedekah. Manusia ketika naik sembahyang tahajud, naik terbersit dalam arti benar orang tepa katnya nak tahajud. Ini tipu manusia. Gaknya ke sembahyang duha, nak terbersit lah ti benar so tepa hidung nak sembahyang duha. Pelong tabak kampung itu punya cukup bahagia, cukup mangak je kopi. Nah tipunya manusia. Baik orang agama lebih urina. Urina karena memang apa kendala dipuji. Dak hana tajuk pengen apa penting puja juga. Puja dia juga lebih puja dia kata terang puja lagi. Jadi manusia punya sifat itu. Sehingga ketika kita ingin mukhlishina lahuddin, ini berat sekali. Untuk ikhlasnya berahinan tantangan. Ketika ada orang, saat ada orang yang dia mampu ikhlas, pada saat yang sama dirinya ingin orang lain tahu kebaikan-kebaikan dia, tapi dia tetap berusaha untuk ikhlas, dia melatih diri untuk ikhlas. Itulah hakikat tauhid. Karena puncak ketauhidan itu saat seorang hamba mengenal Allah, kemudian apapun yang dia lakukan dalam hidupnya dia persembahkan kepada Allah, apapun yang terjadi dalam hidupnya dia serahkan kepada Allah. Yang puncak tauhid. Tapi untuk mendapatkan sampai kepada puncak itu berat. Orang kalau sudah betul-betul sampai pada keikhlasan yang sebenar-benar keikhlasan, sampai kepada puncak tauhid, yang berilai sesama
manusia, syaitan sudah tidak berani dengan orang itu. Hajit robos syaitan, urung-urung yang katuk buat puncak ikhlas. Dia sudah sampai puncak tauhid dia. Syaitan mengatakan dalam, Allah sebutkan dalam Al-Quran ucapan syaitan itu, Rabbi bima aghwaytani la aghwiyannahum ajma'in. Tuhanku, karena engkau sudah mengutukku, maka aku bersumpah akan membuat semua manusia terkutuk sepertiku. Dikendek iblis. Tapi dikecualikan oleh iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang tidak mampu aku sentuh, kata iblis. Nah, ibu bocor rahasia dia ini. Yang tidak mampu aku terobos, aku sentuh, aku ganggu, kata iblis. Ibadaka, sebagian hambamu, minhumul mukhlasin, yang mereka itu orang-orang yang telah sampai pada mukhlasin. Kan mukhlisin masih berusaha ikhlas. Tapi nyok kamu ikhlasin, katru. Berbeda mantang berusaha dengan katru. Menyo mantang berusaha, nyen mantang nak ingin. Mantang nak ingin dia sembahyang subuh, dia meratib, dia jabut, nak terbersih bacu. Benar satu yang faham benar subuh tadi. Tapi hana usaha untuk itu pun, cuman nak baca itu, cuman getun, bet hana pun. Hana payah satu. Nyonai tayang le orang macam tene won tu, mana wo? Hana wo inang ya. Padahal hati kena pegah dari masjid pun. Tapi hana pegah. Untuk jaga keikhlasan. Nyen proses mantang berusaha untuk ikhlas. Tapi yang kaget. Tapi kalau mukhlasin, tidak ada lagi ingin diketahui orang dia beramal. Bahkan kalau bisa yang orang tahu tentang dirinya sebaliknya. Seperti ulama salafus saleh. Orangnya menurut tip Senin Kamis, setiap Senin Kamis kalau mereka keluar rumah sengaja memang. Ulama-ulama rakyatnya salafus saleh kan puasa Senin Kamis. Tapi ketika mereka mau keluar rumah, mau ke pasar, sengaja tip kalau Senin Kamis segala ngutubik gecoki gupi mbak bibi. Supaya orang menganggap beliau itu tidak puasa Senin Kamis. Yang kamuflasinya. Yang kamuflasi. Kan timbul untuk diketahui, justru timbul hati bebek nazarul. Kapusom-pusom amal. Yang kamuflasi katru. Yang kamuflasinya yang cahana dihli makhluk. Jadi dalam tindak tanduknya biasa saja. Mereka jadi wali Allah, tapi menyongan urung otak kanan biasa mana. Memang hanya untuk kudu. Menyodanya kan bana 3 minggu saja taat baca kan kepelemik-pelemik tu. Hadis taat aja ya. Misalnya ya. Tapi kalau mukhlasin, dia sudah tidak ada lagi dengan urusan dengan makhluk. Memang dia sudah sepenuhnya dengan Allah. Nah, oleh iblis tadi, iblis mengatakan, aku bersumpah kepadamu wahai Allah, akan kubuat semua manusia ini terkutuk sepertiku kecuali hamba-hambamu mukhlasin. Yang dalam beramal, dalam beribadah, dalam berbuat baik tidak ada lagi makhluk. Total untuk Allah. Dan urungnya hana mudah tak goyang. Dunia hana harapkan. Dia beramal tidak mengharapkan dunia. Hana mengharapkan makhluk, hana mengharapkan pemasukan, ikhlas. Nyo ngajar hana gaji tetap totalitas. Hana bantelak bacut ka beda semangat hana tetap kanya. Alhamdulillah hana ada apa kanya kita. Dipuji tidak dipuji tidak ada urusan. Diapresiasi tidak diapresiasi hana urusan. Mereka menyebutnya banyak kan beda. Kahit tak kubut. Hana so ya ucapkan terima kasih lah. Yang pikiran dia. Siapa dia kahit tak kerjaan atau apresiasi baca. Dia kahit pegah baca terima kasih. God drone, hayi drone. Ya. Tapi mereka tidak ada seperti itu. Nah itu mukhlasin.
Allah mengharapkan kita semua sampai ke titik itu. Nah, cuman bagaimana cara sampai ke titik itu? Salah satunya melalui ibadah puasa. Tidak ikhlas seseorang, ini keterkaitannya. Tidak ikhlas seseorang itu dua faktornya. Pertama ria, kedua sum'ah. Menyoria pedih perbuatan. Nah, pedih. Tamu sedekah, nauri samping dalam sedekah, pedih bauri samping. Misalnya contoh, ria. Atau tengah semayang, naurun kalian tak pelagak-lagak tak petip-trip semayang, buat pulang naurun kalian. Padahal biasa remah berubah kali. Ria pedih. Dan nyup penyakit anti ikhlas paling ria, pedih. Setelah ria ada namanya sum'ah. Sum'ahnya memperdengarkan, pegah-pegah. Kita yang lewat untuk puasa Senin Kamis. Oh ni ja, kalau nak cahana minta ya nanti. Gak kalau mantang, hai kita apa? Nama cuma sapa dan kata pegah kero tu. Siapa yang kena ya beliau kuih puasa orang yang Senin namanya. Nya nakun sum'ah, pegah-pegah. Sum'ah kan pedih, pegah-pegah. Sum'ah pegah-pegah burgot. Nah, dalam ibadah puasa, bunyi yang tinggi yang pun ria, yuknya sum'ah, pun ria. Puasa mungkin tidak timbul ria puasa. Puasa. Mungkin timbul ria? Pak hidup puasa. Ria mungkin timbul bak puasa. Jid tak pedih puasa ya? Gimana cara tak pedih puasa? Kan ria berarti sum'ah. Ria hanya puasa hanya pedih. Gimana pedih puasa? Beda dengan semayang jadi pedih. Tak takbir, tak rukuk, tak iktidal, tak sujud, jadi pedih. Tamu sedekah jadi pedih. Jadi pedih. Dikuji dalam sedekah jadi pedih, pengen jadi pedih. Nya puasa gimana pedih? Itu nya terbit dari rumahnya kena pedih dalam puasa. Gimana cara pedih? Turun kerja, film mah. Jadi puasa jadi pedih. Puasa yang mungkin sum'ah tak pegah-pegah dong puasa baru orangnya. Baru itu yang puasa. Tapi menyoh ada pegah itu pun handa yang puasa. Handa ada pegah handa itu pun. Handa itu handa itu. Maka puasa adalah di antara ibadah besar yang potensi tidak ikhlasnya itu ubudah. Susah ria, cak hanan je ria dalam puasa. Jadi hanjit tak wujudkan ria. Nya sum'ah je pegah-pegah. Tapi menyepedih hanjit puasanya. Anak pedih sampai je kan ibadah, kan puasanya kan ibadah gerak fisik. Kan gerak fisik. Dan puasa pun jud mantang getanya. Tanpa ikalan li manusia, dapat jauh, dah JP. Tapi pada faktanya getanya hana ada pula lagi. Beda dengan semayang. Semayang menyai menasah cukup trip tak semayang. Menyai menasah. Menasah lengkap boleh. Doa iftitah, pelan-pelan Fatihah, leh Fatihah baca ayat. Cukup lengkap. Jika di rumah semayang rebuk. Berarti yang tak semayang di menasah nari ria. Menyuruh puasa akibat. Pujit tak beda puasa di luar rumah dengan puasa dalam rumah. Itu sama ada. Pekan ancaman
Ikhlas dalam puasa cuman sum'ah bagai. Cuman menyusum'ah ini hanya sekuat ria. Sebab sum'ahnya orang tak pegang. Bisa ipatih, bisa. Tajak bak kena kupi dia berah. Kenapa saganya agak tengok-tengok baca berkelam tahajud. Dalam parakaan. Ikan dah lewat bak wajah dia. Kalau di wajah kan wajah tahajud. Jadi menyusum'ahnya nah kemungkinan ipatih kemungkinan tapi menyoriak cik tak peduh ikut je. Nah, riya ini ancaman terbesar ikhlas dan itu tidak ada dalam ibadah puasa. Maka inilah alasan kenapa Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan Bani Adam manusia itu adalah lahu bagi manusia itu kecuali puasa. Ya. Puasa itu khusus bagiku wa ana ajzi bih, aku yang akan membalas secara khusus puasa itu. Apa maksud Allah kecuali puasa itu bagiku? Artinya ibadah yang betul-betul karena Allah menyebut adalah puasa. Mai ibadah lain kiban ibadah lain ge periksa ile, ge proses ile, ge hisab ile. Pada persen karena Allah, pada persen karena untuk pedih makhluk. Tapi puasa langsung Allah ge balas puasa. Langsung penanganan khusus puasanya. Demikian juga amalan-amalan yang memang seperti niat, seperti kondisi puasa. Apa makna seperti kondisi puasa? Amalan-amalan yang memang sudah total niatnya karena Allah. Makanya bahkan wali-wali Allahnya doa bunyan makbul. Ho-ho yang gejak, benar berkat, titip amai gepubut walaupun bacut. Langsung hasil ji. Bahkan karena mereka melakukan itu total ikhlas karena Allah. Karena ibadah yang betul-betul totalitas ikhlas karena Allah, yang langsung Allah yang tangani. Tambah karena kedero ke Allah langsung tangani kedero. Tapi punya ibadah setinggal. Ya. Setinggal ke Allah, setinggal ke makhluk atau 80% ke makhluk, 20% ke Allah. Ini kira-kira Allah gukun malaikat katulis juga kebah dia. Ya. Tulis ju catat aju, adanya kebah dia tak periksa orang akhirat. Panena ya. Cik Ria so rumah. Dia dah kalau lagai saleh muka likut panena penyakit dia. Atau salah-salah lagi dalam hadis, amalan yang tidak dilakukan totalitas sepenuhnya karena Allah dilempar balik ke muka orang yang beramal. Yang amai-amai yang hanya sepenuh jih kepada Allah. Tapi amai-amai yang sepenuh jih kepada Allah wa ana ajzibinya langsung. Langsung ke tangan Allah. Nyok kelung. Nyokang kelung. Kedih ni. Nyok kelung. Nyok. Dan itu kita temukan dalam banyak hadis. Apakah itu setingkat ulama, setingkat syuhada, menyujud ke ulama kan karena Allah, kudih. Hang cak oleh Allah. Demikian juga orang syuhada, kalau dia berjihad bukan sepenuhnya karena Allah, kudih. Maka kenalah hadis Muslim kan. Yang pun pertama neraka adalah syuhada. Orang syahid. Yang di dalam dunia syahid. Yang kedua pertama neraka adalah ulama. Bukan gehai oleh Allah syuhadanya. Drone pun syahid jihad. Ya wahai Allah. Lalu syahid jihad awal dalam dunia. Nyok kajit merempok hasil ya Allah. Lebih ke surga. Gehai oleh Allah. Kadzabta, kamu pendusta.
Kamu berjihad dulu untuk dikatakan hebat, untuk dikenang, untuk dikatakan pahlawan, untuk dibesar-besarkan, diagung-agungkan. Untuk perlai ke makhluk kan kamu rempah awal dalam dunia. Kan perlai ke lu. Sekarang cok yang kamu rempah dalam dunia ke di neraka. Habis tu dipanggil nya dia, "Hei ulama." Rempah. Dai Allah awai urang malam hana dengar kulit kitab baca kitab bacanya je alinya urang malam temubut subuh je boleh jaya temubut kalau go tadi tanya je kan hana nyo demi tapat ilmu nauzubillah bukan Allah kadzabta engkau pendusta. Engkau menuntut ilmu untuk dikatakan alim, untuk dipuji, untuk dibesarkan, untuk dicium tanganmu. Bolak-balik dah. Untuk di ini, untuk di itu. Kamu rempaknya maju dalam dunia. Kan bukan aku yang kau cari. Kadzab dan kau pendusta. Kodif. Yang maksud amalan-amalan lain hanya langsung kepada Allah. Mantang panjang urusannya. Proses ni orang akhirat. Kadang-kadang betul-betul je ke amal, kadang-kadang hanya ke amal. Illa shaum, kecuali puasa. Punya puasa wa ana ajzibi. Saya langsung yang akan membalasnya. Maka ya, dari puasa ini kita belajar untuk agar semua amalan kita yang lain juga seperti puasa. Ya, benaria bahkan lagi puasa hanya terperia, ada orang peria puasa. Dan lebih-lebih lagi juga tidak boleh kita riakan, tidak boleh kita sum'ahkan. Mulailah kita gitanya baru ikhlas dalam beramal. Karena beramal ini ada naik kelas juga. Lagi tanya masa ubud jamu gekele urang cik tu nyo menyurajin kamerno God merempak nilai kujuk hadiah nyo. Nya jamu SD SMP nyo merempak ranking sa ayah blok tangin. Nyo merempak ranking sa ayah blok kemudian HP raya iPad ya. Jamu. Tapi ketika kita nyo kata kuliah kadu hakikat ilmu ya. Kata buka cakrawala ya, luasnya ilmu. Kan dia untuk merempak hadiah kaila ke tubuh galak ke ilmu. Ya, itu tingkatan pendidikan. Demikian juga dalam beramal. Menjoj jamun tak beramalnya dia tak sembahyang 3 minggu. Kan ada hasil kalau 3 minggu dah sembahyang. Yang jamun kita mendoa kasih belum kita mendoa. Fikirlah ada hasil dalam doa. Atau lagi tak tes tahajud. Gepegah tahajud, menyertai tahajud kan bercahaya wajah. Kasih bulan Ramadan tak tahajud. Kita dong pak kaca hati kau Idul Fitri. Dia nak bercahaya kono. Pada tarawih ada meninggal. Ya. Nah, yang jamannya anak ikhlas kalau dalam beramalnya. Anak ikhlas lah. Mantang lagi yang bunuh tanya hotel ubut tu. Nyo karangking sa kamu rempok tepuh. Anak beloi tangan lo. Cik pegah janji awai beloi tangan. Jadi kena tingkat kelas dalam beramal. Bagaimana cara naik kelas dalam beramal? Mulailah beramal karena Allah. Yang kagubi kalibeh kalau mampu tak syukuri, maka beramallah dalam bentuk mensyukuri nikmat Allah. Akan mengharap la ili yang kana haid tak syukuri. Kepa semayang. Ya, terima kasih kepada Allah cukup dia wujud nikmat. Ya, yang kaid tingkat 2. Tapi kalau tingkat B ya, kamu lagi tingkat. Kepa yang sedekah yang kejujuk oleh Allah cukup dia yang sedekah bacuk tegai. Juk sedekah dia. Kepa ni pebut gat ke urang. Allah ge pebut gat gelung dari lahir sampai orangnya. Kiban cara long balah but gat Allah kelung bacut long pebut gat ke orang lain. Mulai beramal sebagai bukan mengharap balasan tapi mensyukuri apa yang sudah diberikan. Yang kaya ikhlas. Tapi yang kalau habis Cina. Tapi sebenarnya kaya ikhlas. Mulai beramal karena mensyukuri. Jadi hanya mengharap pujian le. Hana le mengharap maka God tak puput hana saw pujian hana le.
Justru berbuat itu sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah. Nyan kai ikhlas. Ikhlas berikut ji beramal tidak ada apa-apa lagi. Kosong. Total karena Allah. Total karena Allah. Karena Dia adalah Tuhan. Karena Dia adalah pencipta. Kita adalah budak. Kita adalah ciptaan. Hukum budak ikut kepada tuannya. Yang geyu sikap siap laksanakan. Nyan totalitas dalam beramalnya mai ijazah kalau mengaji ya. Ijazah dia mati dia. Betul-betul dia tanya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah mukhlishan. Kalau kita kumpulkan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, nyan hana putuhinan. Walaupun orang sering disebut man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Kalau kita kumpulkan, kita istiqra hadis itu ada banyak. Di antara beberapa hadis ada penambahan kalimat man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah mukhlishan. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dalam keadaan mukhlishan, baru dakhalal jannah. Makna hadisnya, barang siapa hamba yang mengakhiri hidupnya benar-benar totalitas tiada Tuhan selain Allah. Artinya semua dirinya, amalannya, hidupnya, matinya total dia persembahkan kepada Allah. Seperti itu dia mengakhiri hidupnya, baru dakhalal jannah. Makanya tidak semua orang ketika mati itu dapat mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun dalam dunia cukup 3 gemeratif la ilaha illallah. Kenapa? Karena mukhlisan tadi tidak ada. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka mudah-mudahan ya ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini dapat melatih kita untuk terus meningkatkan keikhlasan kepada Allah dalam beramal, dalam apapun yang kita lakukan, sehingga benar-benarlah seperti kita baca dalam setiap doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kita persembahkan kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.